Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustin Maryani dengan NIM D6199133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai break-even point. Nah, break-even point itu apa sih? Sebelum ke pengertian break-even point, menurut Dr. Rendes Bambang Rianto, ada analisa break-even, yakni suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Lalu, menurut Dr. Anas Mulyadi, menyatakan bahwa definisinya yaitu di mana break-even point diterjemahkan sebagai impas, yakni impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh rugi. Dengan kata lain, suatu perusahaan dikatakan impas apabila jumlah biaya atau apabila marginal income hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya-biaya tetapnya. Nah, BEP sendiri adalah perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal dibutuhkan untuk membuat produk berjumlah sekian. Oleh sebab itu, BEP selalu menunjukkan persamaan jumlah biaya dan harga produk. Nah, bagi seorang pengusaha, pemahaman tentang BEP ini adalah hal mutlak. Tanpa kemampuan menghitung BEP, pebisnis akan mengalami banyak masalah, mulai dari kesulitan menentukan margin laba sampai memprediksi kapan bisnisnya balik modal. Lalu, apa sih fungsi dari BEP itu sendiri? Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama ada mengetahui nilai BEP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersedia setelah tercapainya BEP. Lalu yang kedua, dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Yang ketiga, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Dan fungsi yang terakhir yaitu karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Nah, lalu manfaat dari break-even point yang pertama ini yakni untuk mengetahui biaya total produksi, lalu sebagai dasar perhitungan laba, yang ketiga sebagai estimasi waktu balik modal, dan yang keempat sebagai analisa profitabilitas bisnis. Nah, adapun elemen-elemen dalam BEP, yang pertama ini biaya tetap. Nah, elemen ini sering disebut juga fixed cost, yakni suatu biaya pokok yang akan selalu dikeluarkan perusahaan bahkan saat tidak memproduksi apa-apa. Contohnya seperti sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini merupakan kebalikan dari biaya tetap. Nominal variable cost mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Jadi kalau tadi saat tidak memproduksi apapun tetap dihitung, kalau yang sekarang ketika tidak ada produksi apapun. Nah, contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada biaya campuran, mixed cost. Nah, biaya campuran ini merupakan kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya dari biaya campuran ini, misalkan tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, pelumas mesin, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada HPP, harga pokok penjualan. Nah, setelah biaya jumlah akan terbentuk satu elemen BEP baru, yaitu harga pokok penjualan. Nah, harga ini merupakan harga murni yang nominalnya sama persis dengan BEP. Bahkan banyak orang menyebut keduanya merupakan sebuah sinonim. Sama dengan BEP, nilai laba di dalam harga pokok penjualan adalah 0. Lalu yang kelima ini ada margin laba. Nah, elemen yang terakhir yaitu margin laba, sesuatu yang wajib ditambahkan pada harga produk begitu BEP-nya sudah terhitung. Nah, margin laba ini bisa ditetapkan dengan nominal berapapun sesuai harga jual produk yang kita inginkan. Nah, ini ada metode dan cara perhitungan dari BEP, break-even point. Ada 3 rumus. Yang pertama ada BEP per unit, yang kedua BEP nilai penjualan, dan yang
dengan satuan mata uang. Nah, untuk yang pertama BPP per unit yaitu dapat dihasilkan dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu untuk nilai penjualan yakni dari biaya tetap dibagi dengan atau dikurangi biaya variabel dibagi harga. Nah, untuk BAP dengan satuan mata uang sendiri dihasilkan dari biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Nah, ini merupakan contoh dan cara analisis break-even point. Budi adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual motor air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya setiap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif yang jumlahnya mencapai $100.000. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu botol air adalah $2 per unit. Botol air ini dijual dengan harga premium $12. Nah, untuk menentukan break-even point, maka cara perhitungannya yakni $100.000 dibagi 12 dikurangi 2 dihasilkan $10.000. Nah, oleh karena itu, mengingat biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual botol air, maka perusahaan A perlu menjual 10.000 unit botol air untuk mencapai titik impas. Selanjutnya ini ada grafik dari break-even point dari contoh soal yang di atas. Nah, di sini ada sumbu horizontal, ini merupakan satuan dari unitnya. Lalu ada sumbu vertikal yang merupakan jumlah dolarnya. Lalu garis merah ini merupakan fixed cost atau biaya tetap. Yang garis merah ini merupakan total cost, yaitu jumlah dari variable cost dan fixed cost. Lalu yang garis biru ini merupakan jumlah pendapatan per unit, dan yang ditunjukkan oleh garis panah ini merupakan break-even point yakni 10.000 unit. Nah, lalu dapat kita ketahui ya, jika nanti jumlah unit melebihi 10.000, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, jika perusahaan dapat menjual kurang dari 10.000 per unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, di sini akan dibahas faktor-faktor mengenai sesuatu yang dapat meningkatkan break-even point. Yang pertama itu dengan peningkatan penjualan pelanggan, yang dimana permintaan itu lebih tinggi, maka produksi juga harus ditingkatkan agar bisa menaikkan BEP-nya. Lalu menaikkan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini bisa ditinjau dari sewa gedung, misalkan dari kenaikan gaji karyawan atau tarif utilitas yang lebih tinggi. Lalu karena ini perbaikan peralatan, mungkin ada beberapa peralatan yang rusak, tentu juga bisa meningkatkan biaya operasional yang lebih tinggi, dan maka dari itu impasnya akan tinggi. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai cara mengurangi BEP. Pertama yakni dengan menaikkan harga produk. Nah, menaikkan harga produk ini merupakan satu pilihan yang sulit ya, karena mungkin suatu pebisnis takut kehilangan beberapa pelanggan karena harganya ini yang naik, seperti itu. Lalu yang kedua dengan melakukan outsourcing. Nah, profitabilitas dapat meningkat ketika bisnis memilih outsourcing, yakni yang dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.